Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Aden-Aden Tanah Kuburan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kondisi bengkel pagi ini menegang. Aku, Sukma dan Mang Soleh bersiap dengan tangan yang menggenggam erat kunci palang roda yang kami sembunyikan di balik punggung. Hanya untuk berjaga, jika tiba-tiba ada tindakan dari salah satu mereka yang sampai menyentuh fisik Mang Otong. Karena ini sudah kesekian kalinya, bengkel kami didatangi, lebih tepatnya dipalak untuk alasan uang keamanan oleh segerombol orang berbadan besar yang mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi masyarakat. Kita sebut saja organisasi itu UHA alias Ugal Hajatan Ayak. Setiap acara hajatan pasti mereka ada. Di mana selain memalak lapak-lapak orang berjualan, mereka juga terkenal sebagai pasukan pengamanan hajatan, penghabis daging rendang prasmanan. Saya kan sudah kasih uang keamanan ke kalian setiap awal bulan, ucap Mang Otong gugup. Itu kan yang tiap bulan. Mulai sekarang ada tambahan uang retribusi mingguan, ucap serak Bobby, pria botak berkumis tebal dengan badannya yang tambun. Bobby bukanlah nama sebenarnya. Itu sih aku saja yang asal memberi dia nama. Karena kesal si botak ini perilakunya jahat dan biadab. Jadi kesebut saja Bobby alias botak biadab. Rasanya cocoklah sedikit mengobati rasa kesalku. Bobby memang berpenampilan menyeramkan. Pria botak itu nampak semakin sangar dengan tato bergambar kapak yang bersarang di dadanya. Namun entah disengaja ataukah sebuah kelalaian, ada kesalahan pada tulisan di gambar tato kapaknya. Setauku kampak 212 milik pendekar Wiro Sableng. Namun justru tato kapak yang Bobby miliki bertuliskan 112, seakan menjadi pertanda panggilan darurat. Tatonya orang umum tok, bisik Sukma padaku. Iya Suk, wajar lah, ini mah di atasnya si Wiro Sableng, balasku dengan bisikan. Apa tuh di atasnya si Wiro Sableng? Tanya Sukma. Sedeng, alias terbalik akal, otaknya di pantat, beraknya di kepala Suk, tuturku pelan menjelaskan. Ngapain kalian bisik-bisik? Jangan coba-coba ya, gua gak bakalan segen-segen ngajar kalian semua, tegur keras si Bobby menghentikan pergibahanku dengan Sukma. Tercium kuat bau arak cap kencing kuda dari mulut pria botak biadab itu. Kondisi mulai terasa tidak kondusif, membuat Mang Otong cepat membuka laci dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ini uangnya, ucap Mang Otong memberikan selembar uang berwarna hijau. Apa ini segini? Cuma 20.000, lu mau ngehina gua? Sialan, beri saja tempat ini pelajaran, perintah si Bobby pada anak buahnya. Sebelum beberapa anak buah Bobby sempat bertindak, Mang Otong segera mengalah. Tunggu. Segera Mang Otong kembali merogoh lacinya dan memberikan kekurangan uang yang mereka pinta. Sudah pas kan? Sesuai yang kalian pinta. Gitu dong, dari tadi kek. Ingat, minggu besok saya kesini lagi. Langsung siapkan uangnya. Jangan bertele-tele seperti tadi. Awas saja kau, ucap si Bobby manusia biadab versi on the spot. Kini ia berlalu pergi membawa serta anak-anak buahnya. Sesaat setelah si Bobby, botak biadab dan pasukan pengaman hajatan, penghabis rendang prasmanan itu pergi. Udah Mang, gak usah dikasih lagi. Lama-lama mereka ngelunjak. Awalnya tiap bulan, sekarang tiap minggu, bisa-bisa besok tiap hari Mang, ucapku kesal. Iya bos, bos jangan takut, tenang aja, saya di sini. Toleh, si mantan preman pasar impres, salah Mang Soleh dengan menunjukkan tatonya seakan tidak mau kalah dengan si Bobby. Udah leh, jangan kebanyakan gaya lu ah.
Lagian itu tato, lu salah gambar. Playboy itu harusnya gambar kepala kelinci. Ngapain lu malah gambar kepala tikus got? Ucap Mang Otong yang sedang kesal. Setelah aku perhatikan dalam-dalam, ternyata benar apa yang diucapkan Mang Otong. Tato kepala kelincinya lebih mirip kepala tikus. Wah, Mang Soleh, ini mah harus ditambahin tulisan tatonya. Jadi Playboy cap racun tikus. Saranku sembari menunjuk tato Playboy berkepala tikus di tangan Mang Soleh. Ah, anak kecil tahu apa sih? Ucap Mang Soleh yang dilanjutkan. Tapi bos, biarpun gaji kami kecil, soal nyali kami besar. Bener nggak Tok, Sukma? Ucap Mang Soleh mencari pembelaan. Aku dan Sukma hanya terkekeh sedikit mangut sebagai jawaban. Orang-orang seperti itu nggak bisa dilawan pakai otot. Yang ada, mereka akan semakin menjadi nantinya. Sela Sukma. Cuma kamu Sukma yang punya otak di antara Narto sama Soleh. Udah otot sama otak kecil, tapi pengen gaji yang gede. Tutur Mang Otong. Begitulah adanya yang kami alami. Jujur kami kesal. Katanya uang keamanan, tapi setelah mereka mendapat uang, boro-boro menjaga keamanan, malah seperti hilang di telan bumi. Mereka hanya akan kembali ketika meminta uang keamanan. Setelah urusan dengan pasukan Bobby selesai, kami semua kembali dengan rutinitas bekerja, normal seperti biasa. Tidak lama berselang, kembali seseorang masuk ke dalam halaman pelataran bengkel. Namun kali ini seseorang yang sangat aku kenal, bahkan namanya sudah kupahat di dalam hati. Neng Rahma, tumben masuk ke bengkel. Whatever, aya naon ini teh? Iya Mas Narto, Rahma mau ada urusan sama Mang Otong. Mang Otongnya ada di mana ya? Tanya Rahma. Oh si bos, ada Rahma, di kulkas belum dingin. Ucapku sedikit bercanda. Mas Narto ditanya bener-bener juga. Emangnya es batu apa dimasukin ke kulkas? Ucap Rahma dengan bibir yang cemberut. Bercanda Rahma, yang serius mah cuma apa mas? Tanya Rahma menunggu kelanjutan ucapanku. Baru akan kulanjutkan namun bibirku harus tertahan karena Mang Soleh langsung menyela. Neng Rahma, kalau nyari bos ada di toko. Kalau yang di sini mah buaya buntung semua. Tutur Mang Soleh. Oh ya udah, Rahma pamit mau nemuin Mang Otong dulu ya mas. Mari. Gagal rencana untuk merayu karena digagalkan si Playboy cap racun tikus. Mataku terus memperhatikan ke arah toko di mana Mang Otong dan Rahma mengobrol. Nampaknya pembicaraan mereka soal bisnis. Aku mampu menebak karena kulihat Mang Otong kini matanya berbinar dengan senyum yang terpasang. Tok, cepat lu kesini, teriak Mang Otong ke arahku. Aku pun segera bergegas. Tidak lupa sesampainya di toko aku memberi hormat. Siap komandan, ucapku dengan tegas. Rahma hanya tersenyum tipis dengan tingkah konyolku. Aku pun segera membalas senyum manisnya. Bukannya bersambut, Rahma justru memalingkan pandang menatap ke arah Sukma yang sedang bekerja. Alhasil harus aku tutup kembali senyum manisku dengan menelan ludah. Tok, nanti malam kamu sama Sukma cek mobil pick up jogrok yang mau dijual sama pamannya Neng Rahma ini. Sekalian kamu negoin, kalau harganya masuk, besoknya langsung kita derek. Perintah si bos. Siap bos, ditulis saja Neng Rahma alamat lengkapnya biar saya nanti nggak nyasar. Ucapku sembari senyum tanda kepengen. Mang Otong, Rahma ikut aja ke sana boleh nggak ya? Itu juga kalau nggak ngerepotin sih, soalnya sudah lama juga Rahma nggak ketemu sama ponakan di sana. Ucap Rahma. Dek. Terasa detak jantung berdebar membuat aliran darahku terpacu semakin cepat. Sampai kedua lubang hidungku pun ikut berkedut-kedut riang. Mas Narto, itu hidungnya mimisan. Tegur Rahma ke arahku. Aduh, masa sih? Ucapku gugup langsung mengusap darah mimis di hidung. Rasa grogi yang begitu sangat kuat memicu kontraksi alergi pada hidung. Seakan pompa aliran darah ini jebol dan meluap tidak terbendung. Bikin malu aja lu Tok. Tapi lebih bagus. Jadi Neng Rahma bisa sekalian silaturahmi. Ya sudah, nanti sore kalian langsung jalan saja. Anak gadis, gak boleh kelarut di jalan. Pungkas Mang Otong. Pukul 4:30 sore setelah asar aku segera bersiap dengan rapi. Tok, cek yang detail ya. Pastikan masih banyak spare part yang masih fungsi. Sama harga, jangan lupa lu tawar serendah-rendahnya. Lu kan jago acting pasang muka melas biar dikasihani. Tita Mang Otong sebelum aku pergi. Oh iya juragan, sing penting pada ngerti buat bonusnya, ucapku. Tidak lama terdengar bunyi klakson dari sebuah motor metik berwarna biru yang memasuki halaman bengkel.
Aku pun segera bergegas menghampiri dan langsung mengambil posisi duduk di bangku boncengan. Mas Narto, masa perempuan yang bawa motor sih? Tegur pelan Rahma. Iya, sampai hilaf aku. Hilaf kali mas, bukan hilaf, ucap Rahma membenarkan. Itu dia maksudku juga Rahma, ucapku yang cengenges-cengenges. Kami pun segera bertukar tempat duduk, berboncengan berjalan perlahan menembus kemacetan jalan raya utama Parung. Hari yang masih sore nampak awan mendung sedari siang semakin menghitam, yang kini disertai beberapa letupan petir menggurat di atas langit. Rintik gerimis mulai terasa menembus jaket tipisku yang aku beli secara kredit. Semakin lama butiran air yang jatuh terasa pedas menghantam kulit wajah. Mas Narto, kita duduk dulu yuk, udah mulai basah kuyup nih aku, tegur Rahma. Iya Rahma. Segera aku belakkan motor ke arah halaman toko yang tutup. Di sana kami berdiri. Kutatap Rahma yang berdiri bersedekap dada. Nampak ia menggigil menggertakkan gigi mungil di antara dua bilah bibir yang basah. Tak lupa sesekali kusibak dengan punggung tangan darah mimis yang sesekali keluar dari hidung karena grogi. Ya Tuhan, semoga hujan ini awet, gumamku dalam hati. Biarpun perut kembung masuk angin, kepala pusing karena banyak cicilan, tapi no problem, I am fine, I am okay. Asal aku selalu bersamanya, sampai lamunanku memanjang. Membayangkan aku menarik tangannya, kami saling mengejar di bawah rintik hujan, menari-nari tersambar petir. Mas Narto, malah melamun dia, ucap Rahma dengan tangan yang melambai-lambai di hadapan mataku. Maaf Rahma, aku ingat sama jemuran di toko, takut gak ada yang angkat. Kan ada Mas Sukma di bengkel, pasti sudah diangkatin. Maksud makan orangnya dewasa, ucap Rahma dengan senyum tipis di bibirnya. Ucapan Rahma justru membuat kondisi romantis menjadi jenuh kurasa. Hujannya udah agak reda, sebaiknya kita jalan lagi yuk biar cepat sampai. Tapi pelan-pelan aja ya mas, Rahma gak bawa baju ganti soalnya. Kembali kami meneruskan perjalanan. Nampaknya tadi kami cukup lama berteduh. Hari kini sudah sedikit gelap. Kutatap jam di tangan menunjukkan pukul 6 sore. Kulajukan motor sesuai instruksi Rahma. Kami mulai berbelok ke kanan menembus pasar Parung. Ternyata perjalanan masih sangat jauh. Kini terlihat beberapa lapak penjual pasir di beberapa titik pinggir jalan yang kami lalui. Jalanan yang semakin lama semakin mengecil dan sepi. Pemandangan yang sekarang didominasi kebun-kebun bambu dan hamparan ilalang. Menurut Rahma, angkutan umum hanya ada dari pagi sampai sore. Itu pun jarang karena jumlahnya sedikit. Namun sesekali juga aku melihat area tanah yang sudah lapang. Nampaknya akan dijadikan blok-blok perumahan subsidi. Di depan kita belok kiri Mas Narto, masuk ke gapura itu, ucap Rahma menyuruhku untuk berbelok pada sebuah gapura yang gelap. Baru saja kami masuk melewati gapura, sebuah keanehan mulai nampak kulihat. Pos security penjagaan kosong, tidak ada yang menjaga. Malah nampak rusak terbengkalai seperti lama tidak digunakan. Kok nggak ada security yang jaga ya? Padahal perumahan, tanyaku pelan di sela mengemudikan motor. Rahma juga nggak tahu kalau itu mas. Perumahan ini sejauh mataku memandang hanya gelap tidak berpenghuni. Jelas tergambar dari rumah-rumah yang nampak rusak tidak terurus. Rimbunan ilalang liar tumbuh subur di setiap halaman rumah-rumah petak yang berjajar rapi. Waduh, jangan-jangan Ayu Ting Ting ini mah alamat palsu. Malah disamain sama lagu dangdut. Terang aja nggak palsu kok mas. Kita terus saja masuk, rumah pamanku paling ujung, jawab Rahma. Jika melihat secara kasat mata rasanya siapapun tidak akan percaya jika tempat ini masih berpenghuni. Begitu pula perasaanku yang kini meragu. Kok sepi banget? Yakin ini kalau masih ada yang tinggal di sini? Tanyaku sedikit heran. Dulu sih terakhir aku kesini masih ada sekitar 10 rumah yang dihuni. Sekarang kata paman cuma dia aja yang nempatin. Pada gak betah katanya, ucap Rahma menuturku. Dodeh, kenapa kamu baru cerita Rahma? Ucapku yang terkaget. Semakin perasaanku menjadi khawatir dan tidak enak dirasa. Ditambah suara burung hantu yang sesekali menyaut, entah dari mana asalnya. Kami melaju perlahan di antara bangunan-bangunan rumah kosong terbengkalai. Bulu-bulu kuduku terbangun seakan ingin ikut menyaksikan kengerian yang aku rasakan. Kepak, kepak, kepak. Suara kepakan. Diselingi ekor mataku sekilas melihat sekelebatan berwarna putih melintas tepat di atas kepala. Dek, ngek.
Rem motor yang kutekan seketika membuat laju roda sontak terhenti, menghuyungkan tubuh Rahma hingga merapat dengan punggungku. Buset, apaan tuh? Ucapku dengan mata yang mendongak ke atas dan mencari-cari, namun hanya dedaunan pohon bergoyang yang nampak tersisa. Entah sekelebatan apa yang sempat kulihat tadi. Ngerem dadakan. Pasti mau nyari untung ya Mas Narto, ucap Rahma sedikit kesal. Enggak Rahma, yakin. Tadi Mas Narto kayak lihat sesuatu yang melayang cepat. Ah, Mas Narto jangan takut-takutin ah. Mungkin burung hantu kali Mas terbang. Nih, dengar, suara burung hantunya masih kedengeran kan? Ucap Rahma yang sedikit ketakutan, coba meyakinkanku. Sejenak ku coba mencermati. Tapi ya juga, mungkin burung hantu terbang. Soalnya kalau burung punyaku masih mengkerut di tempatnya, gumamku dalam hati. Dengan memastikan si melinjo yang terlelap dalam sangkar, di sela perbincangan pelan kami, samar-samar terdengar suara yang aneh. Suara pelan yang nyirung tidak jelas terdengar di telinga. Mas Narto, denger gak Mas? Ucap Rahma yang kepalan tangannya terasa meremas jaket yang aku kenakan. Iya denger. Aduh, suara apa ya? Kok ini juga malah jadi bau bangkai ikan begini? Jawabku yang kebingungan. Kami pun saling melempar pandang ke sembarang arah, mencoba menelisik sumber dari suara aneh dan bau bangkai yang tercium. Tidak lama berselang kembali terdengar suara nyirung tidak jelas. Segera mata kami mengikuti sumber dari suara itu yang ternyata berasal dari arah belakang motor yang kami naiki. Setelah kami tahu asal dari mana suara nyirung itu keluar, Rahma sontak berteriak. "Ah, hantu!" Buset dah, teriakku yang tidak kalah terkejut. Suara nyirung itu ternyata berasal dari sesosok kakek-kakek bungkuk, berpakaian serba hitam dengan topi caping di kepalanya. Topi caping yang sedikit tersibak angin membuat wajahnya sedikit jelas dipandang. Wajah yang begitu mengerikan hampir rata, tanpa mata dan hidung, hanya sedikit bulatan mulut yang sobek memanjang, membuat setiap suara yang dikeluarkan terdengar nyirung. Rahma yang ketakutan semakin erat memelukku, dengan wajah ketakutan yang semakin dibenamkan di balik punggungku. Sebuah pelukan yang sangat aku idam-idamkan, namun situasinya yang tidak sesuai ekspektasiku. "Mas, aku takut," ucap Rahma yang kini tubuhnya bergetar hebat kurasakan. Tidak mau semakin terhanyut dengan keadaan ini, segera kulajukan motor dengan sedikit tergesa. Tidak peduli polisi tidur, semua kuterabas. Sampai sesekali kerasnya laju motor yang kami naiki terasa menghuyung dan oleng. Sampainya kini sudah terlihat satu-satunya rumah dengan lampu menyala. Walaupun sedikit remang, kupastikan itu rumah yang kami tuju. Segera kuhentikan motor tepat di pelataran rumah itu. Rahma segera turun berlari dan menggedor pintu. Dok, 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 dok. "Paman, buka pintunya Paman, ini Rahma." Dengan gedorannya yang tidak putus memburu. Kembali kulihat sebuah keanehan. Banyak putung-putung bekas rokok yang berserakan di teras depan rumah ini. Tidak lama gedoran Rahma membuahkan hasil. Pintu terbuka. Keluarlah seorang pria parubaya beserta istri dan anak laki-lakinya yang mulai besar, mungkin berusia sekitar belasan tahunan. "Aduh Nduk, kamu malam sekali sampainya," ucap panik pria itu dan segera mempersilahkan kami masuk. Di dalam rumah Rahma tidak hentinya menangis sesegukan di pelukan bibinya. Kondisi Rahma yang tidak kunjung stabil, Rahma pun segera dibawa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tidak lama si paman kembali menghampiriku. "Saya kira kalian gak jadi datang ke sini. Sudah saya bilang, kesininya siang saja. Jangan larut malam. Malah ngeyel," ucap si paman dengan wajah yang berkaca. Mendengar ucapan dari paman Rahma, nampaknya pasti ada sesuatu rahasia dari larangan itu. "Tadi sore kami sempat tertahan hujan cukup lama Paman. Rahma nangis bukan karena perbuatan saya. Yakinlah sumpah. Tadi juga kami ada yang mengganggu di dekat gapura depan pas masuk." Tuturku coba menjelaskan dengan gestur pundak yang bergidik. Si paman menghisap dalam asap rokok yang dia sulut dan sedikit mengangguk pelan. "Ya, saya percaya. Itulah yang membuat blok perumahan ini sepi. Tidak ada yang mau menghuni selain kami. Perumahan ini angker. Terlebih ada sosok Aden-Aden yang jahilnya kebangetan." "Waduh, Aden-Aden apa Paman?" Tanyaku semakin penasaran. "Ia sosok kakek-kakek bungkuk berbaju hitam dengan muka tanpa mata dan hidung. Hanya ada bibir yang sumbing, membuat suaranya nyirung, nyaris tidak bisa dimengerti." "Ah, itu Paman,
Sosok kakek itu juga tadi yang mengganggu kami. Kalau perumahan ini angker, terus kenapa paman masih betah tinggal di sini? Tanyaku semakin penasaran. Dulu rumah ini aku beli dengan harga murah dari seorang teman. Awalnya aku sama sekali tidak curiga. Kebetulan bayarnya juga bisa ditempo. Taunya malah begini hasilnya. Pantas saja dijual murah. Kalau bukan karena usahaku yang gulung tikar, aku tidak mau membawa keluargaku hidup berlarut dalam ketakutan. Ucap si paman yang sedikit tersengguk. Maaf paman, apa paman nggak pernah minta bantuan sama orang yang ngerti soal hal gaib agar bisa diselesaikan? Sudah beberapa orang pintar yang datang mencoba membantu, tapi ujung-ujungnya mereka semua lari tunggang langgang ketakutan. Hanya bekas puntung rokok saran dari salah satu orang pintar yang kusebar di setiap ujung rumah, sedikit membantu meringankan gangguan di tempat ini. Kalau dia tahu pantangannya, harusnya dia mampu mencari solusinya. Entahlah, orang itu malah menyuruh kami cepat pergi meninggalkan tempat ini. Kalau memang memaksa, dia hanya memberi saran untuk memberikan bekas putung rokok yang katanya kesukaan sosok tua bungkuk itu, tutur si paman. Niatku yang awalnya akan menawar mobil bekas, kini aku berpikir untuk membelinya dengan harga sesuai, agar bisa membantu perekonomian keluarga ini. Segera aku berikan beberapa jumlah uang. Kamu kan belum lihat mobilnya, apa ini gak kebanyakan? Tanya si paman. Saya sudah lihat foto mobilnya dari gawai yang Rahma tunjukkan paman. Saya yakin sesuai. Terima kasih kalau begitu. Oh ya, malam ini kalian menginap saja di sini. Di luar sangat berbahaya, saran dari paman Rahma. Namun ketika aku buka gawai berniat untuk mengirim pesan bahwa akan menginap, ternyata sudah ada pesan masuk terlebih dahulu dari Mang Otong. Pesan yang berisikan, Narto, ponakan Mamang paling ganteng. Anak perempuan orang lu bawa kemana? Jam segini belum pulang. Jangan buat Mamang kecewa. Segera aku balas coba memberitahu perihal kondisiku. Namun balasan lanjutan yang diterima malah semakin membuat Mang Otong tidak percaya. Mungkin begitulah resiko membawa anak gadis. Kembali kututup gawaiku. Aduh paman, sepertinya saya nggak bisa ikut nginap. Di bengkel bos masih menunggu saya pulang. Apa kamu yakin? Iya paman, saya sudah biasa berhadapan dengan hal seperti itu di bengkel tempat saya bekerja. Malah kadang lebih serem rupanya, ucapku agak somse. Wah, bengkelnya horor dong ya. Ya sudah, tapi kamu pulang sendirian. Rahma besok saya saja yang antar. Dia masih trauma, takut nanti malah kenapa-napa di jalan. Oh iya pasti paman, Rahma lebih baik beristirahat di sini. Aku mendekati pintu kamar, sekedar ingin melihat kondisi dan berpamitan juga dengan Rahma. Namun kulihat Rahma sudah terbaring lelah di pelukan bibinya. Sedikit rasa syukur kuucap melihat Rahma sudah bisa terlelap dalam pembaringannya. Sebelum aku menghidupkan motor untuk kembali berjalan mengarah pulang. Tunggu mas, sebaiknya kamu bawa ini. Takutnya sosok Aden-Aden itu kembali mengganggu. Cepat nyalakan putung rokok ini dan berikan pada makhluk itu. Kalau tidak, kamu bisa diikuti sampai rumahmu, ucap si paman dengan memberikanku seputung rokok lengkap dengan korek kayunya. Baik, makasih paman, ucapku yang menerima dan memasukkannya ke dalam saku jaket. Segera aku tancap gas, memburu waktu yang semakin larut. Namun baru juga setengah blok perumahan ini kulalui. Motor yang aku naiki tampak berat, lebih berat dari sewaktu pertama berboncengan. Terasa dari handle gas yang kutekan habis, namun kecepatannya jauh dari kata normal. Det, det, det. Motor biru yang kugunakan terbatuk dan berangsur mogok. Aduh, jangan mogok di sini kek, ucapku yang segera turun dan mengecek kondisi motor. Satu-satunya kemungkinan dalam pikirku, motor ini mogok karena busi yang basah terkena air hujan. Sejenak aku tertegun mengamati gelap di sekitar. Rumput-rumput ilalang yang bergoyang diterpa angin malam di setiap bangunan-bangunan rumah kosong terbengkalai. Lebih-lebih dari bengkel horor ini mah, ih serem, gumamku bergidik. Segera aku menunduk. Kutiup keras-keras kepala busi yang nampak basah. Namun di sela kesibukanku, suara nyirung dari bibir sumbing kembali terdengar. Dek, seketika aku mengangkat wajah. Buju Buneng, membuatku terperajat mundur. Sosok Aden-Aden tua dengan muka rata itu tiba-tiba sudah berjongkok di hadapanku. Suara nyirung yang keluar dari belahan mulutnya yang sumbing seakan menanyakan kamu sedang apa cu. Dengan panik segera kurogoh kantung jaket, di mana tadi kusimpan putung rokok dan korek kayu.
Ku coba menyalakan pentul korek api itu dengan tangan yang bergetar. Namun beberapa kali ku coba, tidak juga ada api yang mau terpercik. Sial, pakai ikut basah lagi nih korek. Aduh, ucapku panik. Sosok aden-aden tua bermuka hampir rata itu tersenyum ke arahku. Senyuman dari mulutnya yang kecil namun merobek sedikit panjang. Duh kak, gak usah ngerokok dulu ya. Udah tua gak baik buat kesehatan, ucapku yang terbata. Sosok itu menyayun-ngayunkan kepalanya ke kiri kanan. Aku segera bangkit, berlari tunggang langgang sembari mendorong motor yang mogok. Tiba-tiba sorak riuh tertawa menggema, semakin merajam nyaliku yang semakin menciut. Satu persatu mulai bermunculan dari dalam rumah kosong terbengkalai. Sosok-sosok pocong berkain kafan putih lusuh, kecoklatan bercampur tanah. Mereka menatap dan menertawaiku. Aku yang berlari terhuyung dengan mendorong motor seakan menjadi tontonan menarik buat mereka. Sabuk kulit kijang semakin menghangat dan memantulkan cahaya kekuningan. Namun aku ingat pesan dari Mang Otong. Kalau bisa lari, kenapa harus melawan? Yang sejujurnya nyaliku memang dangkal jika sendirian. Kalau ada teman-teman yang ke kamar mandi tengah malam sendirian berlari-lari tidak jelas. Itu pula yang kurasakan saat ini. Sesekali ku tekan tombol starter dalam sela lariku yang terhuyung. Please nyala dong. Treng, suara mesin menyala. Syukurlah, anak bontot selamat. Segera ku naiki motor dan menancap gas sekencang mungkin. Namun ketenanganku hanya sesaat dirasa. Tepat di bawah gapura sebelum aku bisa benar-benar keluar dari komplek perumahan ini. Aduh, apa lagi tuh ya? Sosok wanita tua keriput berjalan berlenggak-lenggok. Ternyata bukan berlenggok, tapi payudara yang besar panjang menjuntai menggoyang ke kiri dan kanan. Sosok itu berdiri tepat di bawah gapura, seakan ingin menghalangi laju motorku untuk bisa keluar. Dengan bibir yang bergetar ku baca setiap doa. Doa apa saja yang ada di kepalaku saat ini. Memohon pada Sang Holik untuk keselamatan. Kulajukan motor perlahan melewati sosok perwujudan nenek tua bernenen besar yang terus-terusan menatap ke arahku. Tidak kuasa menatapnya, sedikit kusipitkan mata agar tidak terlalu jelas melihat setiap kerut wajahnya yang terus-terusan menyeringai menatapku. Akhirnya, aku bisa keluar dari gapura blok perumahan penuh sosok menakutkan. Terus kupacu laju motor di jalanan sepi, mengandalkan pencahayaan dari lampu motor yang semakin terang karena kerasnya laju motor yang kugeber. Barulah bisa aku pelankan laju motor ketika mulai memasuki jalan raya utama, yang mulai kulihat beberapa pengendara lain ikut lalu lalang di jam malam. Jalanan yang senggang membuat perjalanan pulang terasa lebih cepat, sampai akhirnya aku sampai di gerbang Sengreot, bertuliskan Jaya Abadi Motor, yang merupakan bengkel Mang Otong. Semakin lega kini kurasa. Kubunyikan klakson karena kulihat mamang-mamangku dan Sukma masih duduk di teras menungguku pulang. Aku tersenyum tenang melihat mereka semua. Namun tiba-tiba Sukma berlari tergesa ke arahku dengan tangan yang menenteng sebuah ember. Biur. Lah buset, ngapain lu nyirem gua, Suk? Ucapku yang terkaget karena tiba-tiba disiram air seember. Tadi ada demit yang lu bonceng. Lagian lu habis mampir dari mana sih, Tok? Bisa-bisa hanya berangkat bonceng si Rahma, balik malah bonceng demit. Demitnya aki-aki pula. Tanya heran Sukma. Lah, aki-aki, Suk? Waduh, jangan-jangan itu demit perumahan ngikutin gua sampai sini. Ucapku yang takut kebingungan. Mang Otong dan Mang Soleh hanya terpaku mendengar obrolan seriusku dengan Sukma. Sudah, cepat kamu masuk, Tok. Ganti bajunya, jangan sampai sakit. Nanti malah nambahin biaya aja buat berobat. Masalah demitnya besok siang aja. Pak Mali diomongin tengah malam gini, tegur Mang Otong. Malam yang semakin larut tidak juga membuat mataku bisa terpejam. Kutatap kanan kiriku, nampak mereka semua sudah lelap dalam peraduannya. Hanya menyisakanku sendiri, mataku hanya bisa terpencing menatap baling-baling kipas angin yang memutar pelan tergantung di atas plafon kamar. Bukan hanya karena sosok aden-aden berwajah rata yang menggelayut di pikiranku. Entah kenapa hati ini gelisah, apakah sudah benar tindakanku membiarkan Rahma di tempat yang dipenuhi sosok-sosok menakutkan. Mataku mulai menyipit akan rasa lelah yang kini mulai terasa mendera. Perasaanku hanya sekejap menutup mata yang sayup. Namun ketika kembali kubuka kelopak mata, aku sudah berada di tempat yang lain. Tempat yang nampak gelap dipenuhi kabut. Namun masih bisa aku kira tempat ini sebuah area pemakaman. Terlihat dari beberapa gundukan-gundukan tanah dan batang-batang bambu yang menancap menandakan sebuah nisan makam. Aduh, gimana lagi nih? Samar ku dengar suara perempuan menangis pelan.
dari balik gelapnya area dalam pemakaman. Namun suara tangis itu rasanya belum lama sempat ku dengar, masih hangat di telinga. Rama, Rama, apa itu kamu? Di mana kamu, Rama? Teriakku yang mencari. Setelah aku benar-benar yakin suara tangis itu bersumber dari balik gelap area dalam pemakaman, kubesarkan nyali untuk mulai berjalan menerabas gelap. Melangkah melewati satu persatu gundukan tanah makam yang berjajar tidak rapi. Kondisi yang tiba-tiba ini seakan perasaanku mengatakan aku harus secepat mungkin menemukan keberadaan Rahma. Kini semakin dalam aku jauh memasuki area pemakaman. Dengan tidak henti ku panggil namanya. Beberapa meter di hadapanku tepat di bawah saung beratapkan ijuk, seorang wanita berjongkok memendamkan wajah di antara kedua lututnya. Apa itu kamu, Rahma? Sapaku sedikit memelan coba memastikan. Wanita itu mulai mengangkat wajahnya. Ya, wajah itu. Tidak mungkinkah aku salah, bahkan kupastikan dengan perasaanku, aku yakin itu Rahma. Mas, Rahma takut. Rahma pengen pulang. Ucapnya dengan air mata yang semakin berderai. Tanpa berpikir segera aku berjalan semakin mendekat. Namun baru beberapa langkah, kakiku seperti tertahan dengan rasa sebuah cengkeraman yang melilit. Refleks kulihat. Sial. Sebuah kerangka tangan yang menyembul keluar dari dalam gundukan tanah makam. Kerangka tangan itu mencengkram kuat pergelangan kakiku. Begitu kuat, sampai aku tidak kuasa menahan cengkramannya. Krak! Bunyi renyah retakan dari kakiku yang tercengkram. Sakit yang begitu sangat terasa, sampai kaki kiri ini tidak kuat lagi menopang berat badanku. Aku tersungkur, mengerang menahan sakit. Mas, aku takut, Mas. Suara tangis Rahma yang semakin menjadi. Setiap isak tangisnya semakin membuat rasa takutku berangsur hilang, berganti menjadi sebuah keyakinan dan nyali. Segera ku tarik dan melingkarkan kulit kijang pada kepalan tangan, berserah diri dan membaca doa keselamatan. Brak! Sebuah pukulan ku hantamkan pada tulang belulang jari yang mencengkram sendi kakiku. Kuseret satu kaki yang kini sakit untuk melangkah, namun ancaman besar nampaknya baru saja akan dimulai. Sosok Aden-Aden kakek bungkuk bertopi caping dengan wajah tanpa mata dan hidung itu kini muncul dan berdiri tepat di samping Rahma yang masih berjongkok menangis ketakutan. Iblis manapun kamu, lepaskan dia! Teriakku yang bersiap dengan membentangkan kulit kijang peninggalan Ki Buyut Lampik. Walaupun tanpa mata, sosok itu seakan memperhatikan setiap gerakanku. Terlihat dari gerakan wajahnya yang terus-menerus seiring dengan gerakan tanganku memainkan ikat pinggang kulit kijang. Prak, prak. Beberapa kali cambukan kuarahkan pada sosok itu. Namun sosok itu selalu menghilang dan akan kembali muncul secara zigzag. Sosok kakek bungkuk itu membuka mulut sumbingnya. Bau bangkai ikan menyeruak membuat mual dan setiap hirupan nafas yang kutarik, area pemakaman terasa berguncang hebat. Tanah yang kuinjak mulai retak memanjang, memicu retakan besar menganga pada gundukan-gundukan tanah makam. Membangkitkan satu persatu sosok kain putih kusam bercampur tanah dari setiap gumpalan tanah makam yang terbelah. Kini sosok-sosok pocong yang bangkit itu menatapku dengan matanya yang berwarna putih padam. Sial, apalagi ini? Kembali aku bersiap dengan segala kemungkinan. Angin mulai berhembus menerpa, sayup-sayup terdengar membawa lantunan doa dari suara-suara yang juga kukenal. Ini suara Sukma, terdengar menggema, terasa sebuah tarikan besar energi menarikku. Des, Rama. Setelah kupandang area sekitar, ternyata aku di dalam kamar. Sedikit membuatku tenang dengan kehadiran mamang-mamangku dan Sukma yang bersila di hadapanku. Syukurlah cuma mimpi. Lanjutku dengan mengelus dada. Wah, lu tadi mimpi apa toh? Ucap Mang Soleh dengan tangan yang siap menghitung tafsir mimpi untuk penerawangan togelnya. Leh, lu yang bener aja. Orang habis kesurupan lu tanyain togel. Sableng lu ya. Kesal Mang Otok. Sukma yang menatapku, ia menggelengkan kepalanya pelan. Bukan mimpi tok, namun lebih dalam. Lu masuk tertarik ke dalam alam bawah sadar, tapi syukurlah gua gak terlalu terlambat. Ucap Sukma yang bersila di sampingku. Apa Suk? Kalau gitu cepet balikin gua ke tempat tadi. Rahma Suk, tadi gua lihat dia di sana, dia ketakutan Suk. Ucapku memburu. Untuk kembali ke sana jujur kita tidak punya pelantara. Dan jangan gegabah, terlalu banyak sosok di sana. Terlebih sosok Aden-Aden tua itu sangat licik. Dia sengaja menarik kesadaranmu secara diam-diam. Tutur Sukma dengan tangannya yang sedikit menekan sendi kakiku. Sakit Suk.
Ucapku meringis. Apa yang tadi terjadi ternyata berlaku. Kita harus sangat berhati-hati. Tahan sedikit sakitnya. Urat saraf kaki lu harus segera dinormalkan, ucap Sukma. Aku mengerang menahan sakit dari setiap tarikan tangan Sukma pada sendi urat-urat kakiku. Mang Otong yang diam-diam mencermati. Ia nampak gelisah dengan mata yang memandang jam dinding. Ternyata waktu menunjukkan jam 10.30 pagi. Sampainya Mang Otong mengambil keputusan. Kalau tempatnya serem begitu, kamu Sukma sama Soleh segera jalan buat derek mobil rongsoknya. Mumpung masih siang, jangan sampai kemalaman. Bisa makin berapi nantinya, perintah Mang Otong. Gua ikut Suk, ucapku yang memaksakan diri. Namun sendi yang mengalami keretakan terasa mendenyut. Baru selangkah, aku terhuyung jatuh tak kuasa menahan sakitnya. Percuma lu paksain juga, yang ada lu bakal jadi beban nantinya. Gua pasti cari solusi buat masalah ini. Tunggu gua balik, ucap Sukma. Atas perintah dari bos besar kami Mang Otong dan berbekal secari kertas alamat yang kutulis, Mang Soleh dan Sukma pun segera bergegas membawa umplung tua yang dijadikan mobil derek. Sepeninggalan mereka beberapa kali sempat kucoba menghubungi Gawe Rahma, namun nomornya selalu tidak aktif. Hal itu membuatku semakin khawatir dengan kondisinya sekarang. Apakah yang telah kualami hanya mimpi atau benar yang Sukma ucapkan bahwa kesadaranku dibegal secara diam-diam? Jika benar semuanya berlaku, berarti kini Rahma dalam kondisi yang berbahaya. Mari sejenak kita tinggalkan kesatria melinjo yang kaki dan hatinya sedang merana. Kita sedikit beralih pada Sukma dan Mang Soleh dalam tugasnya untuk menderek mobil rongsokan dan sedikit mencari jawaban dari teka-teki teror yang dilakukan sosok Aden-Aden kakek bungkuk berwajah rata. Blok AL nomor 56, posisi rumah paling ujung. Berarti kita masih terus Mang, sampai mentok, ucap Sukma memberikan arahan pada Mang Soleh yang menyetir. Nampak terlihat rumah-rumah petak yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Semuanya dalam kondisi rusak terbengkalai. Duh, siang-siang begini aja Mamang merinding. Pantas saja semalam Narto diganggu habis-habisan, ucap Mang Soleh yang matanya sesekali melirik kanan kiri. Iya Mang, pasti ada alasan. Orang tidak mau tinggal di sini. Itulah yang nanti sekalian kita cari tahu. Waduh, kita. Lu aja kali Sukma. Mang Soleh nunggu beres saja, ucapnya yang gentar. Derajat manusia itu lebih tinggi Mang. Kalau malah merasa takut, berarti iman manusianya itu yang kurang, pungkas Sukma. Betul ucapan kamu Sukma, 100% benar. Tapi ya gimana ya, berhadapan dengan hal yang serem begitu, Mang Soleh lebih setuju yang diucapkan Narto, ucap Mang Soleh. Mang, si Satria Melinjo itu pernah ngomong apa sama Mamang? Tanya balik Sukma. Itu loh, kayak sebuah ungkapan. Menjalankan itu tidak semudah cocotmu Sukma. Alias ngomong mah gampang, ngejalaninya yang susah, pungkas Mang Soleh. Mendengar itu Sukma menjadi tertawa-tawa sendiri. Iya memang, semuanya juga butuh proses Mang. Tidak bisa dipaksa secara tiba-tiba atas sebuah ucapan. Harus begini, harus begitu. Yang pada dasarnya hatinya masih belum siap terbentuk. Pelan-pelan aja Mang, balas Sukma dengan tawa yang memanjang. Akhirnya sebuah rumah paling ujung nampak mulai terlihat. Satu-satunya halaman yang rapi dengan kondisi rumah yang terawat, menjelaskan bahwa adanya penghuni yang mendiami dan merawat rumah itu. Sukma dan Mang Soleh pun segera turun dan mengetuk pintu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada tamu, silakan masuk, ucap seorang pria parubaya yang membukakan pintu. Maaf Paman, siang-siang begini kami mengganggu. Kedatangan kami untuk menderek mobil rongsokan yang Paman jual, tutur Sukma menjelaskan perihal kedatangannya. Oh, kalian itu temannya anak yang semalam kesini ya? Terus kemana dianya? Kenapa tidak ikut kembali? Teman saya mendadak tidak enak badan Paman. Jadi saya dan mamang saya ini yang gantikan untuk menderek. Sejenak pria parubaya itu terdiam. Ia mengisap dalam rokok yang ia bakar. Pantaslah, ponakan saya Rahma juga sekarang sakit. Nampaknya meriang setelah dipaksakan temanmu menerabas hujan semalam. Rahma sakit Paman, boleh saya lihat? Sukma pun diajak masuk ke sebuah kamar di mana Rahma terbaring. Terlihat matanya hanya terpejam, nampak bibirnya pucat putih, sedikit bergetar, seakan merasa kedinginan. Istri saya sudah beberapa kali coba mengompres keningnya, namun masih belum ada perubahan. Ini semua gara-gara teman kamu itu yang mukanya kayak bule kampung, ucap si Paman sedikit kesal. Maaf Paman, sehat, sakit, bahkan mati, itu semua kuasa Tuhan.
Saya kurang setuju jika Paman menyalahkan orang lain. Teman saya pun sama, dia sedang diuji dengan sakitnya, jawab Sukma. Sukma merasa ada sedikit keanehan. Sesekali Rahma yang terpejam ia sedikit melantur, seakan ia sedang sangat ketakutan. Penasaran dengan keanehan yang terjadi pada Rahma, Sukma coba ingin memastikan. Paman, boleh saya cek kondisi Rahma? Apa kamu bisa? Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu, Paman. Semoga saja sedikit diberi jalan untuk kesembuhannya. Ya sudah, benar juga katamu. Apa salahnya mencoba? Segera Sukma menekan ibu jari kaki Rahma dan membaca bait doa penyembuhan. Terlihat ekspresi wajah Rahma kini seperti meringis menahan sakit. Tiba-tiba terasa sengatan listrik yang sangat kuat menjalar, membuat Sukma refleks melepaskan sentuhan jarinya. Kenapa, Mas? Apakah ponakan saya baik-baik saja? Tanya si Paman. Semoga saja. Nampaknya Rahma perlu beristirahat lebih banyak lagi, Paman, ucap Sukma yang tidak mau menceritakan perihal sebenarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.